Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz hari ini? Sehat? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Semoga Ustaz selalu sehat-sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di musim hujan begini, Ustaz. Ya, amin. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, kita pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang otentisitas ajaran agama Islam dengan beberapa komparasi dengan agama-agama lain. Mungkin pada pertemuan kali ini kita coba mengulas dan mengkaji hal-hal yang terkait dengan Yudaisme. Ya. Pertanyaan pertama mungkin Ustaz yang akan coba saya gali adalah mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit muqaddimah ataupun pemaparan singkat terkait dengan terminologi Yudaisme ini, Ustaz. Ya, baik, bismillah. Yudaisme, kita tahu bahwa kalau isme itu berarti sudah satu seperangkat ide yang umumnya fix gitu ya, isme. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mengklaim bahwa agama yang beliau bawa adalah agama Yudaisme atau Yahudi. Agama yang beliau bawa, yang beliau usung adalah penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepasrahan terhadap Allah. Jadi Yudaisme ini sinonim dengan Yahudi, Ustaz ya? Ya betul, Yudaisme itu agama Yahudi, kadang merujuk kepada para pengikutnya dan juga terkadang digunakan untuk agamanya itu sendiri. Tetapi apabila kita menelusuri ke dalam Taurat sendiri, tanda kutip Taurat, tidak ada penyebutan bahwa yang dibawa oleh Mose itu adalah Yudaisme Yahudi, tidak. Ya, penyembahan kepada apa yang mereka sebut sebagai Yahweh atau Adonai atau Elohim, ya, menyembah Tuhan yang satu. Jadi Yudaisme Yahudi ini adalah terminologi yang datang belakangan setelah sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Kalau kaitannya dengan Zionisme, apa korelasinya antara Yudaisme dengan Zionisme? Ya, Zionisme ini adalah satu paham yang baru, Ustaz. Belum sampai 200 tahun kalau tidak salah. Adapun Taurat dan Yudaisme itu sudah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Zionisme ini sesuatu yang dianggap oleh kalangan Puritan atau kalangan Ortodoks Yahudi sebagai sesuatu yang bid'ah, karena dia hendak mempercepat kedatangan Mesias atau Al-Masih dengan cara membangun kuil ketiga atau bait Allah yang ketiga, kata mereka. Padahal dalam kronologi, dalam tradisi Yudaisme, dalam Taurat dan juga dalam Talmud, bait ketiga itu akan berdiri ketika nanti Sang Mesias telah datang, seluruh orang Bani Israel berkumpul ke Palestina, baru didirikan negara Israel, baru dibangunlah bait ketiga. Ini satu hal. Yang kedua, dia menyelisih Taurat. Zionisme ini bukanlah berporos Yahudi, kata orang Yahudi sendiri ya. Yudaisme itu identitas pokoknya adalah mereka patuh sama Taurat. Yudaisme is all about Torah. Nah, porosnya adalah Taurat. Siapa yang dibilang Yahudi, siapa yang bukan adalah apakah mereka patuh atau tidak terhadap Taurat. Nah, Zionisme tidak. Zionisme ini berporos pada nasionalisme, pada white supremacist, pada lebih kepada superioritas etnis, bukan pada Taurat, sehingga ia dianggap sebagai satu yang bid'ah. Bahkan saat sebelum 1948, yaitu atau sebelum kemunculan Zionisme, seluruh umat Yahudi sepakat bahwa tanda kutip haram bagi mereka untuk jangankan datang ke Palestina, mereka mendirikan satu negara seluas lapangan sepak bola pun itu nggak boleh. Karena mereka tidak boleh selama-lamanya, tidak boleh
mendirikan satu negara atau daulah Yahudi sebelum sang Mesias datang, sebelum Mesias mereka datang. Siapa yang menerobos hal itu, maka ia dipastikan celaka, dipastikan gagal. Suatu ketika di kitab Bilangan atau kitab Ulangan, di Sinai itu menurut Taurat, narasi Taurat, Bani Israel itu ada yang tidak sabar untuk melawan Amalek. Padahal kata Musa memberitakan jangan dulu, tunggu dulu, jangan berperang dulu. Nanti ada saatnya. Sebagian dari Yahudi ini mengatakan, kami tidak sabar, kami ingin kembali ke tanah suci, ke tanah terjanji. Akhirnya mereka berperang tanpa persetujuan Musa. Akhirnya gagal, dipukul, mundur sampai lari ke gunung-gunung secara hina kalahnya. Musa mengingatkan, inilah mengapa, karena Yahweh tidak bersama kalian. Di sini ada semacam sebagian para rabi itu bertanda kutip istidlal bahwa tidak boleh untuk masuk ke Palestina, haram hukumnya, nggak boleh, dan mereka bangga sebagai umat yang terasing, yang terusir. Itu mereka terima karena mereka mengakui dalam Talmud bahwa ini akibat dosa-dosa mereka sendiri. Itu asalnya, Ustaz. Nah, baru kemudian Zionisme datang, dia mau mentwist narasi itu dengan menjadikan tanda kutip pembajak Taurat demi meluluskan propaganda nasionalisme mereka, nasionalisme ekstrim yang tidak jauh menurut saya dengan apa yang diusung oleh Hitler. Ini sebuah ironis sebenarnya. Jadi sebelum lahirnya Zionisme memang sudah ada benih-benih itunya ya? Sudah ada. Nah, itu dia bedanya antara Zionisme dengan Yahudi. Tetapi kita harus ingat, apabila kritikan Al-Quran ditujukan kepada Yahudi, apakah itu berarti Al-Quran tidak mengkritik Zionisme? Tidak. Zionisme lahir dari rahim Yahudi. Maka kritikan Al-Quran sah ditujukan kepada seluruh kaum Yahudi tanpa pilih. Itu maksudnya. Jadi pemisahan antara Yahudi dan Zionisme ini tidak serta-merta menjadikan Al-Quran itu kita ini bukan untuk Zionisme kok, atau ini bukan untuk Yahudi kok, bukan. Semua sama. Dan kita berbicara dari aspek akidah mereka. Jadi singkatnya Zionisme itu bisa dikategorikan sebagai firqah ya? Firqah, Ustaz. Aliran sesat dari... Dan mereka sekuler. Pendiri Zionisme, Theodor Herzl, seorang ateis. Dan si Theodor ini mengatakan bahwa dongeng-dongeng yang ada dalam Taurat itu adalah dongeng-dongeng. Tapi ironisnya, yang dia ambil adalah tanah terjanji, sebelumnya mereka tinggalkan. Yang diambil itu hanya, ini Palestina dijanjikan Tuhan. Yang diambil itu aja, yang lainnya dianggap. Jadi corak Zionisme itu lebih dominan ke sekuler? Oh iya, bukan dominan. Ruh dari Zionisme adalah sekularisme. Ya, itu ruh dari Zionisme. Dan karena sekarang di Tel Aviv itu Jumat malam diskotik masih ramai. Artinya mereka nggak menjalankan sabat gitu. Nah, artinya mereka tidak berpatokan pada perjanjian lama. Mungkin bisa diluruskan, Ustaz. Yang saya pahami bahwa pada saat diturunkannya Nabi Isa alaihissalam, ya, itu beliau kan dimusuhi sama Bani Israel, atau mungkin Yahudi kali ya. Nabi Musa atau Nabi Isa? Nabi Isa. Dimusuhi sama Bani Israel pada saat itu. Pertanyaan pertama, Bani Israel pada saat itu orang Yahudi. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa mereka memusuhi sampai hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam? Ya, dalam Al-Quran itu kalau disebut sebagai Bani Israel, konotasinya itu bagus atau minimal netral. Kecuali ada tambahan predikat misalnya lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Artinya Bani Israel tapi yang kafir. Tapi secara umum misalnya seruan Nabi Isa misalnya ani abudullaha rabbi wa rabbakum, itu kan seruan kepada Bani Israel gitu ya. Tapi kalau disebutkan Yahudi dalam Al-Quran itu konotasinya hampir selalu negatif. Nah, kenapa Nabi Isa itu dimusuhi? Pertama begini, Ustaz, ini penting sekali pertanyaannya karena kita membawa kita kepada konteks sejarah di abad 1 Masehi. Yahudi saat itu terbagi menjadi 3, atau Bani Israel terbagi menjadi 3, yaitu pertama, setidaknya 3. Pertama adalah ekstrim kiri, yaitu Saduki. Ada yang ekstrim kanan, yaitu Zealot. Yang tengah adalah Farisi, yaitu yang tengah-tengah. Nah,
kenapa ini tiga dibagi menjadi tiga? Karena yang pertama yang kiri itu sangat terbuka sama kultur Romawi dan Yunani, membuka diri dengan kultur Romawi dan Yunani, filsafat diambilnya, pembaharuan diambilnya, terus hiburan-hiburan itu digelar di dekat bait suci. Nah, yang ketiga, yang ekstrim kiri, yang kanan ya, yang sayap kanan ekstrim itu ingin menjaga Yahudi, Yudaisme dari pengaruh dari eksternal. Nah, gitu ya. Nah, yang tengah ini golongan para rabi ini yang agak kalau dalam kitab Perjanjian Baru sebut banyak orang munafiknya. Nah, saat itu justru yang tengah-tengah banyak orang munafiknya. Kalau kita dalam Islam, orang yang tengah itu orang yang seorang Muslim yang berada di tengah itu dalam arti yang tidak berlebihan dan tidak menggampangkan. Itu hal suatu yang sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Tapi kalau dalam konteks abad 1 Masehi, justru yang tengah-tengah ini mereka yang oportunis gitu. Nah, mereka telah meninggalkan hukum Taurat, mereka telah memakan harta dengan cara yang batil, memakan riba, mereka telah membunuh para nabi sebelum-sebelumnya, dan mereka telah merubah-rubah kitab-kitab Allah, tabdil, tamkin, dan juga tahrif. Nah, Nabi Isa alaihissalam diturunkan di saat Bani Israel sedang mengalami degradasi moral yang sangat buruk. Bukan berarti hilangnya hafalan, hilangnya para ulama yang mensyarah pentafsiran Taurat. Nabi Isa apa Nabi Musa? Iya, Nabi Isa. Nabi Isa. Artinya bukan berarti saat itu di Bani Israel tidak ada para ulama. Banyak para ulama yang paham betul secara teks Taurat, hafal gitu ya, atau mungkin, tetapi secara moral mereka terjerembab. Nah, Nabi Isa alaihissalam diutus untuk membawa Bani Israel keluar dari keterpurukan moral dengan jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, jangan menukar-nukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dan juga tidak memakan harta yang haram. Karena itulah dimusuhi. Karena Injil itu sendiri umumnya adalah tentang moralitas, tentang amsal, tentang seruan untuk bertaubat. Kalau Taurat hukum. Nah, gitu. Jadi turun ke Bani Israel saat moral sedang turun. Nah, dimusuhi kenapa? Karena mereka satu cinta dunia, dan sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu diturunkan untuk menyerukan zuhud. Dan yang kedua, mereka tidak mengakui Nabi Isa itu sebagai Al-Masih. Karena apa? Karena menurut mereka Al-Masih yang turun itu akan membawa kejayaan Yahudi dengan melawan Romawi. Nah, kalau Nabi Isa kan enggak. Nabi Isa tidak berperang kan? Nah, itu dua hal yang di antara dua hal yang menjadikan mereka sangat membenci Nabi Isa. Kalau dipandang dari sisi ajarannya, kalau di dalam Islam itu kan kita sudah mengetahui juga mendengarkan bahwa mereka ajaran Yahudi itu sendiri sudah mengalami banyak distorsi ya. Ada nggak misalnya contoh beberapa teks-teks yang memang sudah mengalami distorsi sepanjang sejarah Yahudi sampai sekarang itu? Ya, banyak sekali contohnya. Misalnya dalam kitab Kejadian, kitab Kejadian itu disebutkan bahwa saat menerima kabar dari malaikat, Sarah, kabar malaikat akan kelahiran Ishak, Sarah itu tertawa terbahak-bahak sehingga sampai ditegur oleh Tuhan dalam Taurat. Mengapa engkau tertawa? Apakah engkau tidak percaya? Kata Sarah, tidak, aku tidak tertawa. Kata Tuhan, ya engkau tertawa gitu. Jadi semacam lucu gitu dialognya. Dalam Islam kronologinya berbeda. Sarah itu tertawa sebelum menerima kabar malaikat tentang kehadiran Ishak. Jadi tertawanya itu, sebagian ulama tafsir mengatakan tertawanya Sarah, tersenyum, bukan tertawa ya, tersenyum, fadohikat. Tersenyumnya itu karena mendengar bahwa kaumnya Nabi Lut akan dibinasakan. Dia senang karena mereka orang berdosa. Baru setelah itu muncul akan kelahiran Ishak. Nah, ini mungkin halus Ustaz, tapi di sini sangat-sangat justru halusnya ini sangat indah menurut saya. Intertekstualitas Al-Quran itu menunjukkan bahwa Al-Quran lebih beradab dalam menggambarkan para nabinya. Nah, bayangkan kalau Sarah tertawa hahaha gitu. Itu satu. Terus yang kedua tentang banyak sekali Ustaz. Apa contohnya ya? Tentang Nabi Musa dalam Al-Quran menerima
Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran kita tahu bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 260 sekian menyincang burung menjadi 4 bagian karena Nabi Ibrahim alaihissalam ingin meminta tanda bagaimana seorang itu dibangkitkan atau dikumpulkan pada hari kiamat. Kemudian Allah memerintahkan untuk mencincang 4 buah burung, 4 seekor burung ya Ustaz, jadi 4 bagian kalau tidak salah. Kemudian disebar ke beberapa tempat yang tinggi, bukit. Ya. Nah, itu juga muncul dalam kitab Kejadian bahwasanya Nabi Ibrahim juga mencincang, Nabi Ibrahim juga meminta tanda, tapi tandanya bukan tentang hari kebangkitan, tapi tanda, ya Tuhan, bagaimana berilah aku tanda bagaimana nanti anak keturunanku itu sebanyak bintang di langit ini. Tandanya beda kan? Kemudian baiklah kalau gitu cincanglah anak domba, anak sapi gitu. Terus disebutkan secara eksplisit di akhir ayat itu, tetapi Ibrahim tidak mencincang burung. Oh, ada tambahan seperti itu? Iya, tetapi Ibrahim tidak mencincang burung. Pigeon ya. Kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, ini berinteraksi secara intelektual. Nah, ya tentu, wah ini ada tahrif di sini. Al-Quran mengatakan dicincang, ini tidak. Nah, seperti itu kita menggunakan Al-Quran sebagai timbangan. Nah, ini artinya dari hal-hal yang tidak esensial seperti ini dalam akidah, maksudnya ini sudah banyak terjadi perubahan. Dari level makna, kata, bahkan sampai huruf. Gitu. Seperti juga sami'na wa asoina, itu juga dalam kitab Keluaran juga ada. Kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa asinu dalam bahasa Ibrani. Menyelisihi atau bermaksiat. Dalam bahasa Ibrani itu menentang. Sami'na wa asinu itu artinya saya mendengar, saya taat, betul. Oh betul, taat. Tapi ketika digaungkan oleh Al-Quran, ya kalian mengatakan mendengar tapi taat, tapi sebenarnya kalian mengatakan sami'na wa asoina. Seakan-akan hendak mengkritik bahwa apa yang kalian seru dalam Taurat itu tidak kalian jalankan. Dan ini banyak sekali contoh seperti ini melimpah. Kalau yang paling fundamental misalnya dari aspek teologis, Ustaz, keyakinan. Kalau teologis nih sebenarnya dalam Judaisme atau Yahudi, kalau kita telusuri dalam kitab Tauratnya sendiri, mereka memang mengusung monoteisme murni. Oh ya, tetap monoteisme. Ya, monoteisme. Jadi ini dia satu hal Ustaz yang perlu diperjelas. Kadang kalau kita ya penuntut ilmu atau para dai itu sudah fasih menggambarkan, menjelaskan apa perbedaan antara Kristen dengan Islam. Sudah banyak dialog atau perdebatan atau karya-karya. Tetapi mungkin boleh jadi banyak yang masih bingung sebenarnya titik tengkar antara Islam dengan Yudaisme itu apa? Betul. Karena Yudaisme itu kan juga mereka ada puasa, ada kurban, ada khitan, bahkan tidak mengatakan itu salah sah. Ya, tidak mengatakan Tuhan itu 3. Tapi apa perbedaan? Nah, perbedaan yang paling mendasar dari Yudaisme adalah mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Tidak memperlakukan Allah, mengagungkan Allah sebagaimana mestinya dengan dengan ujaran-ujaran mereka yang di luar batas ya. Yang yadullahi maghlula. Dan seterusnya. Satu, yang kedua, mereka telah mengetahui, nah ini yang penting, mereka ini mengetahui bahwa Islam itu benar, tetapi mereka tetap ingkar. Nah ini dapat kita telusuri dari Yahudi Madinah. Yahudi Madinah itu semua sepakat. Kalau kita lihat dalam sirah dan penuturan dari Abdullah bin Salam, seluruh Yahudi Madinah yang kaum ulamanya ya, ulama Yahudi mereka, ulama Bani Israel, bahwa Rasulullah SAW itu benar dan apa yang diseru itu benar. Nah, tapi mereka emang pengen ingkar aja, gitu. Nah itu pun sampai saya sekarang berinteraksi dengan seorang rabi bernama Ben Abrahamson. Dan dia mengatakan kalau bilang Nabi Muhammad selalu bilang Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, masya Allah. Ya, tetapi dia sempat kita ajak untuk ayo let's embrace Islam gitu. You know already, kamu udah tahu kok gitu. Terus apa dia bilang? I believe that Nabi Muhammad ya Nabi, tapi saya tetap itu hanya untuk Ismail. Subhanallah. Itulah sekilas mungkin simpatik ya, tetapi sebenarnya itulah kekufuran yang nyata ketika dia telah mengetahui
al-ingkar setelah mengetahui, setelah datang bayinah. Nah itu satu perbedaan yang perlu Menarik ini Ustaz. Karena kan selama ini kalau kita seperti saya pribadi ya mengetahui bahwa orang Yahudi itu bisa digolongkan ke dalam kelompok penganut agama syirik gitu ya, musyrik. Jadi apakah itu memang benar karena kata Ustaz tadi kan mereka itu monoteis gitu ya. Jadi menyembah samalah dengan kaum muslimin. Terus kalau dikorelasikan dengan ayat misalnya waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, itu gimana penjelasannya Ustaz? Ya, Yahudi itu termasuk ahli kitab. Ahli kitab, oke. Ya. Dan laisa sawaan min ahli kitab yu'minuna billah. Laisa sawaan min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di sini ada mereka itu tidak sama. Artinya ahli kitab itu tidak sama. Ya, tapi yang pertama adalah Yudaisme dan Kristiani adalah ahli kitab. Tapi di antara mereka tidak sama. Ada yang beriman, ada yang memang tidak beriman tapi tidak memusuhi, ada yang memang sudah jatuh pada kesyirikan. Oh, memang ada. Ya, ada. Nah, tentu ada orang-orang yang hendak membawa laisu sawaan ini sebagai wah ahli kitab juga muslim. Itu beda. Ya, karena konteksnya saat itu adalah ayat tersebut diturunkan khusus kepada mereka yang telah bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hak, seperti Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi, dan juga yang lainnya, ya Waraqah misalnya, Najasyi, itu yang disebutkan. Itu jadi tidak mesti meskipun dia melakukan kesyirikan tetap sah disematkan kepada ahli kitab, sebab dalam ayat lainnya Allah Azza wa Jalla berfirman innallaha laqad kafara alladziina kafaru min laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalits salasah. Dalam ayat lain laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Itu kan jelas masuk secara teknis itu satu kesyirikan, sebuah paganisme kan. Tetapi tetap disematkan sebagai ahli kitab. Oh, jadi persoalan utama mereka bukan pada penyembahan atau tauhid kepada Allah, tapi dari sisi muamalah mereka, dari sisi zat dan sifat Allah, begitu ya? Betul sekali. Mereka melakukan berkata-kata terhadap Allah kedustaan, dan mereka mentakwil dan juga menyalahgunakan sifat-sifat Allah itu, dan juga mengubah-ubah isi Taurat mereka. Ini untuk Yahudi. Adapun untuk Nasrani, perkaranya lebih serius dari itu sebenarnya. Ya, karena mereka terasa sampai memalingkan apa yang diajarkan oleh para nabi di kitab Perjanjian Lama sendiri, bahwa seperti misalnya dalam kitab Yesaya 63 dan 64, Ata Adonai Avinu, engkau Tuhan adalah Bapa kami. Nah, di situ maksudnya Bapa kami itu metafora, bukan sebagai Bapa dalam arti biologis. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa ketika mengurai sebuah ayat yang menyebutkan nahnu abnaullahi wa uhibbah, gitu ya, kami adalah anak-anak Allah dan yang dicintainya, maksudnya adalah dalam arti metafora. Ketika muncul sekelompok penafsir Kristen tentang Bapa, maka dibawa kepada Bapa yang lain, seakan-akan itu adalah hubungan yang berbeda dari apa yang disebutkan Perjanjian Lama. Padahal dalam kitab Yeremia pasal 3 juga Ata Adonai Avinu, seluruh orang Yahudi sepakat Avinu, Bapa kami, itu maksudnya adalah bukan Bapa dalam arti yang dimaknai oleh bapak-bapak gereja di umat Kristen. Itu dia. Jadi itu perbedaan antara Yahudi dengan Kristen dalam tapi secara ajaran tetap saja nggak diterima, Ustaz ya. Oh ya, jelas. Sejak kedatangan Nabi SAW, agama Yudaisme ini tetap tidak dianggap gitu. Oh, tidak dianggap. Betul sekali. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam diutus, sebagian dari ajaran Yudaisme sudah tidak lagi dapat dijalankan, karena Nabi Isa alaihissalam memang tidak menghapus Taurat secara keseluruhan, tetapi membawa semacam beberapa revisi
yang sebagai rahmat sebenarnya untuk Bani Israel, memudahkan gitu Ustaz. Itu pun sudah ada yang direvisi, tapi kemudian mereka tidak mengikutinya, ya sudah. Oh iya, masih mengulik seputar perspektif sejarah ya. Kalau di Nasrani itu kan Kristen ada istilah Hawariyun ya, yang pengikut Nabi Isa. Kalau pengikut Nabi Musa ada juga istilah. Kalau dalam narasi kitab Kejadian atau Keluaran ya, Exodus, tetua Bani Israel aja. Di sekeliling Nabi Musa itu ada semacam majelis yang terdiri dari 70 orang atau 71 orang yang tetua Bani Israel. Tetuanya yang dan setelah itu ya kaum awamnya Bani Israel. Nah, nanti di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa alaihissalam di abad 1 Masehi sekitar 12-13 abad kemudian, 70 orang ini menjadi simbol Majelis Sanhedrin. Jadi Majelis Sanhedrin itu terdiri dari 70 sekian rabi yang sebagai simbol dari 70 tetua Bani Israel di zaman Nabi Musa. Nah, majelis inilah yang menghakimi, yang mengadili, yang menyeret Yesus untuk diadili. Oh, begitu. Karena antum bid'ah, antum mengaku Masiah gitu. Mereka nggak suka. Jadi termasuk Paulus anggotanya. Jadi Paulus itu dahulunya persekutornya pengikut Nabi Isa alaihissalam. Baratnya tetua ini mereka lah ulamanya gitu ya. Mereka ulamanya. Nah, ulamanya. Tapi ya ini yang menjadi sasaran Nabi Isa, dakwah Nabi Isa. Bahwa kalangan ulama Bani Israel itu sudah satu, memakan harta yang haram, mengubah kandungan Taurat, menjual ayat Allah. Artinya ulama tapi nggak membawa spirit untuk purifikasi ajaran. Sekali, tanda kutip ulama, ya. Itulah yang membuat mereka benci terhadap Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Isa itu menyentil hegemoni atau comfort zone-nya para rabi. Sehingga kalau sudah menyentil otoritas, status quo, meskipun mereka telah melakukan hal yang buruk, pasti akan diberangus. Makanya pengikut Nabi Isa alaihissalam dari golongan rakyat, orang-orang yang nelayan, orang-orang yang tidak bisa membaca tulis, hanya di bawah 11% tingkat literasi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau secara global Ustaz, di zaman sekarang ini, apakah masih ada dari kalangan Yahudi itu atau ulama-ulama Yahudi tadi itu yang masih berusaha untuk menjaga kemurnian ajaran Nabi Musa? Atau memang sudah tidak ada sejak dari 70 tetua itu yang memang sudah bermasalah secara pemikiran? Ya, tidak. Kita dapat pastikan bahwa mereka yang menjaga ajaran dan syariat Nabi Musa, sekaligus mereka yang menjaga ajaran dan syariat Nabi Isa alaihissalam itu hanya kaum muslimin. Karena seluruh kebaikan yang ada pada kitab-kitab terdahulu dan juga agama-agama terdahulu itu sudah terkumpul dalam Islam. Nah, tapi kalau dikatakan apakah ada para ulama atau rabi Yahudi yang masih eling gitu ya, yang masih komitmen dengan Taurat, ya ada, tapi sedikit. Dan mereka ini umumnya menentang Zionisme. Misalnya seperti Ilan Pape. Ilan Pape bukan rabi sih, tapi dia cendekiawan. Terus ada Leibowitz. Nah, saya juga mengumpulkan beberapa karya. Tapi menarik ya. Tapi mereka nggak convert ke Islam ya? Tidak. Padahal seharusnya kan ya? Padahal seharusnya ya itu ada semacam senior ya, karena mereka ada senioritas. Ya, gitu. Kami lebih tahu dahulu tentang konsep tauhid ketimbang kamu, wahai bangsa Ismail. Kami lebih tahu dahulu tentang konsep neraka, kitab suci, pahala, zakat, khitan, kurban, nazar itu dibanding kamu. Kalau saya ikut kamu kayaknya gimana gitu. Itu satu mental block yang telah ada di zaman Nabi loh. Senioritas. Makanya sedikit sekali kata dalam hadis Imam Muslim juga Imam Tirmizi ada dengan riwayat berbeda bahwa jika 10 atau 12 orang Yahudi ikut mengikutiku, maka tidak ada yang tersisa kaum Yahudi di atas muka bumi ini kecuali memeluk Islam. Ini mafhumnya di zaman Nabi tidak sampai 12 ulama Yahudi yang masuk Islam. Buktinya sekarang masih banyak ya. Sebagian besar masih dalam Yudaisme.
Jadi memang benar ya, artinya udah selaras dengan apa yang sudah disampaikan dalam teks-teks Al-Quran ataupun hadis, bahwa mereka ini karakternya memang menolak kebenaran ya. Betul. Walaupun mereka sudah tahu, sudah paham, bahkan tadi mengaku lebih pintar, Ya, ya. tapi tetap ada mereka menolak kebenaran itu. Betul. Jadi Yahudi Madinah itu tidak menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka saling besar sodak ya Abul Qasim. Benar engkau wahai Abul Qasim. Mereka tahu bahwa itu benar-benar selaras dengan apa yang dibawa Musa dan dalam Taurat. Yang mereka tolak adalah sisi pribadi Nabi. Nah, kamu bukan orang Yahudi. Sebaliknya, kafir Quraisy, mereka tidak menolak pribadi Nabi, bahwa Nabi itu akhlaknya mulia dan sangat luhur. Yang mereka tolak adalah ajaran Nabi. Ini suatu yang ajib. Kok kamu menjadikan Tuhan itu cuma satu saja? Apakah kami sudah mati akan dibangkitkan kembali? Itu suatu hal yang mengherankan gitu. Itu yang kembali. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Sebagai penutup pertemuan kita. Berdasarkan kajian Ustadz selama ini, seberapa besar perkembangan Yudaisme di dunia ini? Kan agak unik. Kalau yang selama ini saya tahu ya, bahwa mereka ini kan kelompok yang betul-betul eksklusif. Sehingga penyebaran mereka di negara-negara yang selain daripada sumber kedatangan Yudaisme itu sendiri, seperti di Indonesia misalnya, juga ada di daerah lain. Seberapa besar dan kok bisa menyebar seperti itu? Ya jadi Yahudi ini sebenarnya agama yang memang untuk Bani Israel, Ustaz. Dia tidaklah seperti Islam. Kalau memang asalnya agama ini hanyalah untuk satu kaum tertentu seperti Nabi Isa yang diutus hanya untuk kaum Nasrani, justru ketika dibawa disebarkan ke luar malah gampang rusak. Ketika sudah sampai ke Yunani, sampai ke Romawi, banyak tahrif. Adapun Islam kebalikannya, Islam ini tidak eksklusif, ini justru untuk seluruh manusia. Justru ketika disempitkan untuk kaum tertentu, maka ia lebih merusak potensinya. Nah, jadi kita lihat bahwa Yahudi itu tidak berkembang karena memang mereka sadar dan satu hal yang memang disepakati bahwa mereka tidak perlu mengajak orang lain untuk masuk Yahudi. Selama non-Yahudi itu mengamalkan 7 hukum Nuh, yang salah satunya adalah jangan menyembah Tuhan selain yang satu, jangan berzina, jangan mencuri, tidak perlu masuk Yahudi, tidak perlu masuk agama Yudaisme, dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Jadi ada yang namanya 7 hukum Nuh. Orang non-Yahudi berkesempatan untuk masuk surga, kata mereka, jika mengamalkan 7 hukum ini. Nah, tidak ada di dunia ini yang mengamalkan 7 hukum ini kecuali orang Islam. Makanya itu mereka tidak bersemangat untuk mengajak mereka orang-orang untuk masuk Yahudi. Karena udah, kalau kamu percaya Tuhan itu satu, tidak mencuri, tidak berzina, jangan membunuh, cukup. Kalau masuk Yahudi malah repot nanti. Sementara kita punya 613 mitzvot atau 613 larangan, nanti kamu malah repot. Ada orang satu pegawai di kafe besar di Jakarta, dia mau masuk Yahudi dari orang Islam, dia Islam, muslimah, tadinya muslimah, dia mau masuk agama Yahudi, datang seorang rabi di Manado, dikatakan udah nggak usah masuk Islam, nggak usah masuk Yahudi, jalanin saja agamamu dengan benar, itu sudah bagus. Islam itu suatu hal yang justru mereka tolak ya? Iya, justru mereka tolak. Ini yang tapi kasus ini juga tidak perlu digeneralisir, tapi sebagian Yahudi Ortodoks mengatakan Islam itu bukan agama pagan. Ya, dan orang Islam memiliki kesempatan untuk berada di surga meskipun di bawah orang Yahudi, kata gitu. Tapi kalau Kristen enggak, Yahudi sama Kristen beda. Sikap mereka kepada Kristen, jangankan untuk melewati bangunan gereja, itu tidak boleh bagi mereka. Dalam tradisi Talmud, sebaiknya Anda mengambil jalan lain ketimbang melewati bangunan gereja. Karena bagi mereka itu satu Tuhan satu dari yang tiga, itu satu hal yang tidak ditolerir bagi orang Yahudi. Masya Allah, luar biasa Ustaz faidah ilmu hari ini. Terima kasih banyak Ustaz atas kedatangannya. Semoga nanti bisa berjumpa kembali. Insya Allah, ya, jazakallah khair.